Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Fattah selaku dosen psikologi belajar. Yang saya hormati pula teman-teman PAI 5B. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Yuna Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Isyufela Sufa dari kelas PAI 5B ingin mempresentasikan makalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar guna memenuhi tugas UTS mata kuliah psikologi belajar. Ya, saya akan menjelaskan faktor-faktor mempengaruhi belajar. Faktor-faktor mempengaruhi belajar siswa dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar. Faktor internal, faktor yang asalnya dari dalam diri siswa. Faktor ini biasanya berupa keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor eksternal, faktor yang dari luar siswa. Faktor ini biasanya berupa kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar. Faktor segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam mencapai efektivitas dan efisien proses belajar dengan materi yang disampaikan. Faktor-faktor di atas sering saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Seorang siswa yang bersikap conserving terhadap ilmu pengetahuan atau bermotif ekstrinsik biasanya cenderung mengambil pendekatan belajar yang sederhana dan tidak mendalam. Sebaiknya, seorang siswa yang berinteligensi tinggi dan mendapat dorongan positif dari orang tuanya memungkinkan memilih pendekatan belajar yang lebih mementingkan kualitas hasil belajar. Jadi, karena pengaruh faktor-faktor tersebut, muncul siswa-siswa yang berprestasi tinggi dan berprestasi rendah. Faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi 2 aspek, yaitu aspek fisiologis yang bersifat jasmaniah, yang kedua aspek psikologis yang bersifat rohaniah. Yang pertama, aspek fisiologis. Aspek fisiologis, kondisi umum jasmani dan tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat memengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, misalnya sakit kepala, dapat menurunkan kualitas ranah cipta sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak berbekas, atau materi itu tidak masuk ke akal. Untuk mempertahankan jasmani agar tetap bugar, siswa dapat dianjurkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Selain itu, siswa juga dianjurkan memilih pola istirahat dan olahraga ringan yang mungkin terjadwal secara tetap dan berkesinambungan. Karena hal ini penting sebab perubahan pola makan, minum, dan istirahat akan menimbulkan reaksi tomus yang negatif dan merugikan semangat mental siswa itu sendiri. Kondisi organ khusus siswa seperti tingkat kesehatan indera pendengar dan indera penglihatan sangat mempengaruhi kemampuan siswa dan menyerap informasi dan pengetahuan. Seperti informasi yang disajikan di kelas. Daya pendengaran dalam penglihatan siswa yang rendah, umpamanya
akan menyulitkan sensori daya rendah akan menyulitkan sensori register dalam menyerap item-item informasi yang bersifat gema dan citra. Akibat negatif selanjutnya adalah terhambatnya proses informasi yang dilakukan oleh sistem memori siswa tersebut. Untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah mata dan telinga di atas, sebaiknya seorang guru bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memperoleh bantuan pemeriksaan rutin dari dinas-dinas kesehatan setempat. Untuk mengatasi kekurangan sempurnaan pendengaran dan penglihatan siswa tersebut, mereka ditempatkan di depan secara bijaksana. Seorang guru tidak perlu menunjukkan sikap dan alasan, apalagi di depan umum, bahwa mereka ditempatkan di depan kelas karena kekurangbaikan mata dan telinga mereka. Langkah bijaksana perlu diambil untuk mempertahankan siswa-siswa yang memiliki kekurangan. Yang kedua, aspek psikologis. Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat memengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan belajar siswa. Namun diantaranya faktor-faktor rohaniyah siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial itu ada 5. Yang pertama, tingkat kecerdasan atau inteligensi siswa. Yang kedua, sikap siswa. Yang ketiga, bakat siswa. Yang keempat, minat siswa. Yang kelima, motivasi siswa. Yang pertama, inteligensi siswa. Pada umumnya, inteligensi siswa dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Yang kedua, sikap siswa. Sikap siswa adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang dan sebagainya. Yang ketiga, bakat siswa. Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang keempat, minat siswa. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Yang kelima, motivasi siswa. Dari pengertian motivasi siswa ialah keadaan internal organisme baik manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Sekian makalah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.